Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kisah Horor Indonesia. Malam ini saya akan membawa kalian ke sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Tempat di mana sebuah tragedi kelam merenggut nyawa seorang ibu dan membuka jalan bagi pembalasan yang belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Angin dari lereng Gunung Wilis malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Langit gelap seakan menekan seluruh desa Kalipetung, dan suara jangkrik mendadak berhenti, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik rimpunan pinus. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri tak jauh dari masjid tua, seorang pemuda bernama Rendra menahan napas panjang, menatap ibunya yang terbaring pucat di atas dipan kayu. "Bu, dengar Rendra ya, ibu harus bangun." Suaranya parau, bergetar, seperti menahan sesuatu yang sudah terlalu lama menumpuk di dadanya. Namun tubuh Bu Ningsih, perempuan lembut yang terkenal ramah di desa itu, justru semakin kaku. Urat-urat biru menjalar dari ujung jari sampai ke lehernya. Dari napasnya keluar aroma tanah basah, aroma yang tak seharusnya ada pada manusia hidup. Di sudut ruangan, Kiai Rashid, ayah Rendra, seorang ulama sepuh yang disegani warga, duduk sambil memejamkan mata. Kedua tangannya bergerak pelan, membentuk rajah doa yang rumit. Wajahnya tegang. "Rendra," ucapnya lirih, "apapun yang terjadi, kamu harus tetap membaca wirid yang ayah ajarkan. Jangan berhenti." Rendra mengangguk, meski hatinya terasa seperti diinjak. Suara dari luar rumah semakin aneh, seperti ada langkah banyak kaki yang merayap di tanah, seperti sesuatu yang bukan manusia sedang berputar-putar mengitari rumah. Lalu, jendela di dapur bergetar, padahal angin tidak berembus. Pintu belakang mengaduh pelan, seperti dicakar dari luar. "Yah, ada apa di luar?" Rendra bertanya, tubuhnya merapat ke ibunya. Kiai Rashid membuka mata, sorotnya tajam, penuh kewaspadaan. "Itu bukan sesuatu yang harus kamu lihat, Nak. Apapun yang datang malam ini, bukan berasal dari dunia kita." Ucapan itu membuat bulu kuduk Rendra meremang. Seketika, lampu minyak berkedip-kedip, lalu mati seolah disedot sesuatu. Ruangan gelap. Suara gesekan kuku terdengar makin jelas, seperti ada yang mengelilingi rumah, mencari celah masuk. Rendra meraih tangan ibunya. Suhu tubuh Bu Ningsih semakin dingin, terlalu dingin untuk manusia. Tiba-tiba, kelopak mata ibunya terbuka sedikit, sekilas saja, dan Rendra terkejut melihat bagian putih matanya berubah kelabu seperti asap. "Ibu!" "Bu Ningsih!" Rendra mengguncang tubuhnya, tapi justru pada saat itu, suara lirih keluar dari bibir ibunya. Suara yang nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk memecahkan hidup Rendra selamanya. "Ndra, Lari, Suripto, Kades, Jin, Tumbal." Rendra membeku. Nama itu, Suripto, kepala desa, seketika membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tak mungkin, orang sekuat itu, pemimpin desa yang selalu tersenyum, bagaimana bisa terlibat sesuatu seperti ini? Namun sebelum Rendra bisa menanyakan lebih jauh, tubuh Bu Ningsih mendadak tersentak keras, seolah ada tali tak terlihat yang menarik seluruh persendiannya. Bibirnya kaku, matanya menatap kosong ke langit-langit. Lalu, semuanya berhenti. Hening, benar-benar hening. Kecuali suara helaan napas Rendra yang pecah dalam tangis. "Bu, jangan tinggalkan Rendra, Bu." Ia memeluk tubuh ibunya yang kini dingin, seperti batu sungai. Kiai Rashid bangkit perlahan. Wajahnya muram. "Dia tidak sakit, Ndra. Ini serangan. Ada kekuatan yang menembus rumah kita malam ini." Rendra mendongak, matanya merah. "Siapa ya? Siapa yang tega melakukan ini?" Kiai Rashid menatap pintu belakang rumah yang masih bergetar kecil. "Ini pekerjaan jin pesugihan.
Dan orang yang memanggilnya adalah seseorang yang sangat dekat dengan jabatan, kekuasaan, dan keserakahan. Rendra mengepalkan tangan begitu kuat sampai kuku hampir menembus kulitnya. "Pak Kades, Suripto, dia benar-benar." Belum sempat ayahnya menjawab. Dari luar rumah terdengar suara rintihan perempuan. Suara panjang, melengking, seperti suara seseorang yang ditekan kepalanya ke dalam air. Rendra berlari ke arah jendela. Di bawah cahaya bulan yang tersisa, ia melihat bayangan perempuan berambut sangat panjang berdiri membelakanginya di kebun belakang. Rambutnya menutup seluruh tubuh, tidak tampak kaki atau tangan. Hanya berdiri, memandang rumahnya. Ketika Rendra berkedip, bayangan itu menghilang. "Nak, dengarkan ayah." Kiai Rashid memegang pundak Rendra dengan tangan bergetar. "Kematian ibumu bukan kecelakaan. Ini permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kamu harus bersiap." Rendra menatap ayahnya. Mulai malam ini, Rendra tidak akan tinggal diam. Rendra akan cari tahu semua yang Pak Kades lakukan. Rendra akan buat dia merasakan apa yang keluarga Tita rasakan. Kiai Rashid menghela napas panjang, seperti tahu apa yang terjadi selanjutnya tak akan mudah. "Tapi ingat, jalan yang akan kamu tempuh tidak sama dengan manusia biasa. Dan musuhmu bukan hanya orang, tapi makhluk yang menuntut tumbal manusia." Di luar rumah, angin berhembus keras. Daun-daun pinus jatuh berhamburan seperti hujan. Rendra menatap tubuh ibunya untuk terakhir kalinya malam itu. Dalam hatinya, sebuah janji terucap. Janji yang kelak akan menyeretnya ke dalam perang antara manusia, dendam, dan kekuatan gelap yang haus jiwa. "Malam ini adalah awal semuanya," bisiknya. Dan di luar rumah, sesuatu tertawa pelan. Tertawa yang bukan milik manusia. Sejak malam kematian Buningsih, suasana desa Kalipetung tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Udara di pagi hari yang biasanya hangat dan berembun, kini terasa pengap, seolah membawa kabar buruk yang terus menempel di kulit siapapun yang keluar rumah. Rendra berjalan sendirian di jalan kecil menuju sawah belakang desa. Setiap langkahnya seolah membawa bayang-bayang wajah ibunya yang menatap kosong. Di bawah pohon randu besar yang dikenal angker, ia berhenti. Ada bau melati campur anyir, bau yang sama seperti napas terakhir ibunya. "Ini bau apa lagi?" gumamnya, mencoba menahan rasa mual. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan menangis. Lembut, memanjang, seperti berasal dari balik batang randu yang besar itu. Rendra menoleh cepat, matanya menajam, mencari sumber suara yang terasa terlalu dekat. "Siapa di situ?" serunya. Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan daun, padahal angin sedang mati. Rendra melangkah mundur, merinding tanpa alasan. Belum sempat ia pergi, suara tangisan itu berubah menjadi ketawa lirih. Tipis, namun jelas. Ketawa yang seperti menembus tulang. Rendra berlari pulang tanpa menoleh lagi. Keanehan di desa mulai terbuka. Di jalan utama desa, beberapa warga berkumpul. Wajah mereka pucat. Rendra mendekat dan melihat seekor kambing milik Pak Mantri tergeletak mati. Tubuhnya membiru, tapi ada satu hal yang membuatnya terbelalak. Kedua matanya hilang, benar-benar hilang. "Ndro, kamu lihat iki, kok ngeri temen rek?" ujar Pak Mantri dengan suara gemetar. "Belum pernah kejadian saiki, matane diopekno tapi ora ono darah, ora ono bekas koyo disayat." Rendra mengkerutkan dahi. Ini bukan predator liar, ini ritual. Seorang ibu-ibu menutup mulut berbisik. "Iki mesti ana hubungani karo pesugihan sing wis rami dirembuk wong-wong. Apa maneh Kades Suripto akhir-akhir iki tambah sugih, padahal lahani ora nambah." Rendra menegang. Ia tahu rumor itu, tapi ia tidak pernah percaya sampai ibunya sendiri menjadi korban. Kiai Rashid semakin melemah. Siang itu,
Rendra pulang dan menemukan ayahnya duduk bersandar di dinding, wajahnya pucat seperti kehabisan tenaga. Napasnya berat. "Yah, sampean kenapa?" Rendra berlari. "Tak apa, Andro. Cuma sedikit kiriman," jawab Kiai Rashid sambil menahan batuk. Rendra mendekat dan saat ia memegang lengan ayahnya, tubuh Kiai Rashid panasnya aneh. Bukan panas demam, tetapi panas seperti bara api. "Ayah diserang siapa?" tanya Rendra dengan nada naik. Kiai Rashid menatap anaknya dengan tatapan yang dalam. Tatapan seorang ayah yang ingin melindungi tapi tahu dirinya tak bisa banyak bergerak. Suripto mulai takut. Dia tahu ibumu membisikkan namanya padamu. Dan dia tahu kamu akan mencarinya. Rendra menggenggam tangan. "Biarkan dia tahu, Rendra bukan anak kecil lagi ya." "Justru itu yang aku takutkan," sahut Kiai Rashid suara melemah. "Kamu bukan hanya melawan manusia, Ndra. Kamu melawan makhluk yang diberi persembahan. Jin itu, Nyai Sirep, dia bisa mencium dendam dari jarak jauh. Dan dendammu kuat sekali." Rendra memahami maksud ayahnya, tapi ia tak sanggup mundur. "Yah, jika Rendra diam, besok bisa jadi ada korban lain. Bisa jadi seluruh desa, atau ayah sendiri." Kiai Rashid menutup mata. "Itu sebabnya aku ingin kamu berhati-hati. Kekuatan pesugihan itu tidak sekedar mengambil tumbal. Dia menempel pada penggunanya seperti bayangan. Indera keenam mereka meningkat. Mereka tahu siapa yang menjadi ancaman." "Aku tidak peduli," desis Rendra. Gejala pesugihan terlihat jelas. Malam itu, hujan turun tiba-tiba. Deras bercampur petir yang terdengar seperti retakan langit. Rendra tidak bisa tidur. Suara ketukan halus terdengar di atap. Bukan hujan, bukan ranting jatuh. Ketukan itu terlalu teratur. Tok, 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 tok. Rendra meraih senter lalu perlahan membuka jendela kamar. Di luar gelap, sangat gelap. Namun di dekat sumur belakang rumah, ia melihat bayangan perempuan berdiri tegak. Rambutnya tergerai panjang menyentuh tanah, menutupi seluruh wajah. Tubuhnya seolah menggantung, tidak benar-benar menyentuh tanah. "Gusti Allah!" Rendra mundur, napasnya tercekak. Sosok itu menoleh. Meski wajahnya tertutup rambut, Rendra bisa merasakan matanya menatap tajam padanya. Kemudian, sosok itu bergerak. Bukan berjalan, tapi meluncur ke arah rumah seperti kabut hitam tertiup angin. Rendra buru-buru menutup jendela dan membaca doa yang diingat dari kecil. Tiba-tiba, suara perempuan berbisik tepat di belakang pintu. "Rendra." Rendra membeku. Suara itu, suara ibunya. "Bu?" Air matanya hampir jatuh. Tapi suara itu berubah menjadi suara serak yang tidak lagi manusia. "Tumbal, tumbal." Rendra menutup telinganya dan berlari ke kamar ayahnya. Keesokan harinya, tanda lain muncul. Setelah subuh, beberapa warga menemukan jejak kaki perempuan di dekat masjid. Jejak tanpa tumit, hanya jari-jari panjang seperti cakar. Jejak itu menuju rumah Pak Kades dan berhenti tepat di depan pintunya. Warga mulai resah. Ada yang mulai bergosip bahwa pesugihan kepala desa mulai keluar kandang. Rendra semakin yakin bahwa waktu untuk diam sudah habis. Ia pulang dan menghampiri Kiai Rashid yang sedang duduk lemah di kursi. "Ya, aku tidak bisa tinggal diam. Pesugihannya sudah menampakkan wujud. Besok, aku akan cari cara untuk mendekati Suripto." Kiai Rashid membuka mata perlahan seperti menahan sakit. "Dan bagaimana caramu?" Rendra menghela napas panjang, tetapi dalam sorot matanya ada tekad yang jauh lebih kuat dari rasa takut. Rendra akan menyamar, menjadi orang yang tidak akan dia curigai, menjadi seseorang yang bisa masuk ke lingkar dalamnya tanpa dicurigai. Kiai Rashid memandang anaknya cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Kalau itu jalan yang kamu pilih, bersiaplah. Suripto mungkin manusia,
tapi makhluk yang melindunginya bukan. Dan setiap langkah mendekatinya berarti kamu semakin dekat pada mata jin itu. Rendra mengusap wajahnya, merasakan beban dunia menekan pundaknya. Dalam hati, ia menatap langit Kalipetung yang mendung dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak takut. Demi ibu, demi ayah, dan demi desa ini, apapun yang menunggu di depan, aku hadapi. Dan di kejauhan, di balik hutan pinus yang menghitam, sebuah suara tertawa pelan, menandakan bahwa Rendra kini benar-benar masuk dalam permainan yang melibatkan darah, dendam, dan makhluk gaib yang lapar tumbal. Pagi itu, kabut turun tebal di desa Kalipetung. Udara lembab seperti menggantungkan rahasia besar yang siap pecah kapan saja. Rendra berdiri di depan cermin tua di kamarnya. Rambutnya ia potong sedikit lebih pendek. Wajahnya ia buat tampak lebih kusam dengan bedak dingin yang sengaja ia oleskan tipis. Ia ingin terlihat seperti pemuda desa biasa, bukan anak seorang kiai. Dalam bayangannya, suara ayahnya kembali terngiang. Kalau itu jalan yang kamu pilih, menyamarlah dengan sempurna. Orang yang kamu hadapi bukan hanya manusia, tapi jin yang melihat bukan dari mata, melainkan dari dendam dalam hati. Rendra menarik napas panjang. Ayah, Rendra akan lakukan ini demi ibu. Setelah menyiapkan pakaian lusuh dan tas hitam kecil, ia berjalan menuju rumah orang tuanya untuk pamit. Kiai Rashid duduk di kursi rotan, wajahnya pucat namun sorot matanya tetap tajam. Kamu sudah siap? Tanya Kiai Rashid perlahan. Rendra mengangguk. Insya Allah ya. Jangan pernah lepas wirid yang ayah ajarkan. Dan ingat, Suripto itu licik. Jin pesugihannya lebih licik lagi. Rendra menggenggam tangan ayahnya. Ayah tenang saja, aku akan kembali. Kiai Rashid hanya tersenyum lemah, tapi sorot matanya menyiratkan kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan. Mendekati tujuan. Desa Kalipetung memang kecil, tapi kabarnya Pak Kades Suripto membutuhkan sopir baru setelah sopir lamanya menghilang. Rumornya, sopir sebelumnya ditemukan warga kecamatan dalam kondisi linglung dan tubuhnya penuh lebam, seakan habis diperas tenaga hidupnya. Namun bagi Rendra, itu kesempatan emas. Ia berjalan menuju rumah besar Pak Kades, rumah dinas yang ukurannya jauh lebih mentereng dibanding rumah warga lain. Pohon mangga di halaman depan bergoyang pelan meski angin hampir tak terasa. Ada hawa sesak yang menggantung di sekitar rumah itu. Rendra mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak lama, terdengar suara langkah berat dari dalam. Pintu terbuka, dan seorang lelaki berperut buncit memakai batik mahal muncul dengan tatapan curiga. Pak Kades Suripto. Ia menatap Rendra dari ujung rambut sampai kaki. Sopo kue? Tanyanya dengan suara dalam dingin. Rendra menunduk, memerankan sosok perantau yang polos. Nama saya Joko, Pak. Dapat kabar kalau Bapak butuh sopir baru. Saya pengalaman nyetir mobil kecamatan. Saya cari kerja, Pak. Suripto menyipitkan mata, mengamati dengan teliti. Aku ora kenal kamu. Asalmu dari mana? Dari Nganjuk, Pak. Datang ke sini ikut saudara, tapi dia sudah pindah kerja. Suripto melipat tangan seperti menimbang sesuatu. Lalu sebuah senyum kecil muncul, senyum yang tidak nyaman dilihat. Kebetulan aku memang butuh sopir baru. Sing lawas, ya pergi tanpa pamit. Ia tertawa pelan namun tawa itu hambar seperti suara kayu kering bergesek. Rendra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada hal janggal dalam tawa itu, tapi ia tetap menjaga wajahnya tetap tenang. Kalau kamu mau kerja, menginap di sini, biar gampang kapan aku butuh. Rendra mengangguk patuh. Siap, Pak Kades. Suripto mengangguk kecil lalu mempersilahkan masuk. Begitu Rendra melangkah ke dalam rumah, hawa dingin langsung menusuk kulitnya. Bukan dingin angin, dingin seperti berada di dalam gua yang tak pernah tersentuh matahari. Ada aroma tidak enak juga, semacam daun kering lembab bercampur darah besi. Mengamati kebiasaan Pak Kades,
Hari itu, Rendra mulai bekerja sebagai sopir. Ia mengantar Suripto ke kantor desa, ke tempat proyek pembangunan, bahkan ke rumah warga kaya yang seperti menjalin bisnis gelap dengannya. Suripto jarang bicara, tapi kalau bicara, kata-katanya penuh tekanan. Bukan tekanan suara, tapi tekanan batin, seperti ada sesuatu yang membuat orang enggan menolak perintah. Pada malam pertama, Rendra diberi kamar kosong di lantai bawah. Kamar itu dingin dan gelap. Ada bercak hitam di dinding yang Rendra tahu itu bukan cat. Ia tak ingin menyentuhnya. Saat malam semakin larut, Rendra mendengar suara langkah dari ruangan belakang. Ruangan yang dilihatnya terkunci sejak ia datang. Tuk, tuk, tuk. Langkah pelan, tidak tergesa, tidak berat, seperti suara kaki perempuan. Rendra menahan napas. Siapa di dalam sana? Gumamnya. Ia mencoba mendekat, tetapi saat jaraknya tinggal beberapa meter, hawa panas seperti bara menyambar wajahnya. Jantungnya berdegup tak karuan. Ada energi yang mendorongnya menjauh. Tiba-tiba, pintu kamar bergemeretak sendiri, seperti digedor dari dalam. Rendra mundur. Astagfirullah, apa itu? Pintu berhenti. Lalu terdengar bisikan dari balik kayu. Joko. Suara perempuan, tapi serak, panjang, seperti menarik napas dari dunia yang jauh lebih gelap. Rendra mundur, memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mengendalikan gemetar. Perjalanan malam ke Sendang Geni. Satu malam, Suripto tiba-tiba berkata, "Joko, ayo antar aku, sekarang." "Kemana, Pak?" tanya Rendra. "Ke hutan barat, ada urusan." Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tidak masuk akal, tapi Rendra tidak boleh curiga. Dalam perjalanan, Suripto duduk diam sambil memandang keluar jendela. Tapi ada satu hal yang membuat Rendra hampir lupa bernapas. Bayangan hitam panjang mengikuti mobil dari kejauhan, meluncur di atas tanah seperti kabut gelap. Mobil terus melaju ke arah hutan Sendang Geni, tempat yang sejak dulu dilarang warga untuk dimasuki malam hari. Saat mobil berhenti di tepi sendang, Suripto turun tanpa berkata apapun. "Dang, tunggu kene, aja pindah sak meter wae," katanya tegas. Rendra mengangguk dan pura-pura menunduk. Padahal ia sudah siap mengamati dari kejauhan. Suripto melangkah menuju pinggir mata air. Ia membuka tas kain dan mengeluarkan ayam cemani yang langsung dipotong tanpa suara. Darah hitamnya menetes ke permukaan air. Sekejap, air sendang beriak pelan meski tidak ada angin. Rendra merinding melihat bayangan perempuan tinggi muncul di atas permukaan air. Rambutnya panjang sampai ke lutut, tubuhnya kurus, matanya merah bagai bara. Suripto berbicara lirih. "Aku wis siap ke tumbal sing anyar. Kowe ora usah ngoyak keluargaku maneh." Suara jin itu terdengar seperti bisikan berlipat. "Satu tumbal tidak cukup." Rendra menahan napas, tangannya menggenggam kuat. Ia tidak tahu bagaimana ia akan mendekati Suripto lebih jauh. Tapi malam itu, ia tahu satu hal. Ia telah melangkah ke dalam perang yang tidak lagi bisa ia tinggalkan. Dan dari kejauhan, di balik pepohonan pinus, sepasang mata merah melayang, memperhatikan Rendra yang bersembunyi di balik mobil. Malam itu angin di sekitar Sendang Geni bergerak pelan, tapi dinginnya menusuk seperti tangan mati yang menempel di kulit. Rendra berdiri di balik mobil, menahan napas agar tidak terdengar. Dari tempat yang bersembunyi, ia bisa melihat dengan jelas bayangan Pakades Suripto yang membungkuk di depan mata air tua itu. Cahaya bulan memantul di permukaan air yang semula tenang, kini mulai beriak seolah sedang bernapas. Rendra merasakan dadanya menegang. Ya Allah, apa ini sungguh-sungguh pesugihan? Ia ingin pergi, tapi kedua kakinya tak mau bergerak, seolah ada tali gaib yang memaksa dirinya menyaksikan semua ini hingga akhir.
kemunculan Nyai Sirep. Tiba-tiba permukaan air retak seperti kaca tersayat. Dari dalamnya muncul tangan panjang, pucat kebiruan dengan kuku-kuku runcing berwarna hitam. Tangan itu meraih udara seolah mencoba menggenggam dunia nyata. Lalu wujudnya muncul perlahan. Nyai Sirep, jin pesugihan yang selama ini hanya disebut-sebut dalam bisik-bisik warga desa. Rambutnya menjuntai seperti akar basah, kulitnya tipis seperti kertas tua. Matanya bukan sekedar merah, tapi berkilat seperti bara yang menginginkan tumbal. Suripto menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. "Nyai, aku datang bawa sesaji, aja ganggu keluargaku maneh." Rendra bisa mendengar suara jin itu, bukan dari mulutnya, tapi langsung masuk ke kepala. "Kau berjanji, 1 tumbal setiap purnama." Rendra menelan ludah. Jadi benar, ibunya mungkin korban pengganti dari tumbal yang gagal dipenuhi. Suripto menegakkan badan. "Aku bakal siap ke wong anyar, wong sing ora duwe sopo-sopo, aja sampai anakku sing dicokot." Nyai Sirep tertawa. Tawa itu memantul ke segala arah, membuat dedaunan bergoyang meski tidak ada angin. Manusia selalu takut kehilangan, tapi tak takut mengorbankan yang lain. Rendra merasakan hawa panas menusuk telinganya. Ia tak tahan lagi. "Ya Allah, astagfirullah," bisiknya pelan. Namun suara itu terlalu pelan untuk terdengar manusia, tapi cukup keras untuk didengar jin. Mata Nyai Sirep bergerak cepat, menghadap lurus ke arah Rendra bersembunyi. Meski jarak mereka jauh, tatapan itu serasa menembus dada. Rendra terkejut dan segera bersembunyi lebih dalam. Wajahnya memucat. Dia lihat aku," gumamnya gemetar. Suripto belum sadar. Ia masih membungkuk dan memohon. "Nyai, aku njaluk waktu. Kulo tak golek korban iki-iki, aja tekan wulan sabit rampung." Nyai Sirep mendekatkan wajahnya ke Suripto. Rambutnya turun menyentuh permukaan air, tapi air itu tak beriak sama sekali. "Waktu tinggal 2 malam. Korbanmu harus perempuan, yang muda, yang hidupnya bersih." Rendra merasakan amarah menggelegak. Perempuan muda, bersih, kenapa selalu yang tak berdosa? Namun pikirannya terhenti ketika jin itu melanjutkan. "Jika kau gagal, keluargamu yang menjadi tumbal, istrimu atau anakmu." Suripto langsung gemetar hebat. "Aja Nyai, aja tekan kene. Kulo gelem nuruti kabeh syaratmu." Nyai Sirep mendekatkan wajahnya ke Suripto. "Ingat janjimu manusia, jangan coba melawanku." Seketika udara berubah. Semak-semak di sekitar sendang bergerak sendiri. Suara tangisan lirih terdengar dari balik pepohonan. Lalu Nyai Sirep hilang kembali ke dalam air. Air yang tadinya hitam berkilat menjadi tenang seperti awal, seolah tidak terjadi apa-apa. Rendra hampir ketahuan. Pak Kades Suripto mengambil napas panjang, lalu berjalan menuju mobil. Langkahnya berat, seperti membawa beban tak kasat mata. Rendra buru-buru melari mengitari mobil dari sisi kiri ke kanan agar terlihat berasal dari arah toilet darurat yang dibuat warga hutan. Begitu Suripto mendekati, Rendra pura-pura panik. "Maaf Pak, tadi saya kebelat. Lokasi gelap, saya jalan agak jauh." Suripto menatap Rendra lekap-lekat. Terlalu lekat. "Aku kok ngerasa kamu orang yang mobil barusan." Suaranya datar, dingin. Rendra tersenyum canggung. "Maaf Mbak, tadi saya cari tempat aman. Di hutan kan banyak ular." Suripto diam beberapa detik yang terasa seperti 1 jam penuh. Lalu ia hanya mengangguk dan masuk ke mobil. Rendra masuk dari pintu sopir, berusaha menyembunyikan napasnya yang masih belum stabil. Saat mobil berjalan, Suripto tiba-tiba berkata pelan, "Joko, kamu tadi ndelok opo wae?" Rendra menelan ludah. "Hutan gelap, Pak. Saya cuma dengar suara burung loh." "Koe yakin?" Nada suaranya berubah, lebih rendah, seperti suara 2 manusia bertumpuk. "Ya, yakin Tap." Suripto hanya menjawab pendek, Tapi di kaca spion,
Rendra sempat melihat mata Pak Kades memantulkan warna merah, seperti baranya Nyai Sirep. Bayangan yang mengikuti. Perjalanan pulang terasa lama. Mobil melewati jalan hutan yang dipenuhi kabut. Rendra memegang setir erat, tapi yang membuatnya hampir pingsan bukan medan jalan, melainkan bayangan hitam tinggi yang terus mengikuti mobil dari sisi kiri dan kanan. Kadang ia meluncur di pepohonan, kadang ia muncul di balik semak, kadang melintas cepat di depan mobil. Tapi Rendra baru benar-benar takut ketika bayangan itu muncul di kaca jendela samping, seolah berlari sejajar dengan mobil. Namun wujud itu bukan bayangan hitam, melainkan sosok perempuan berambut panjang, wajahnya hancur seperti tanah longsor. Mulutnya sobek sampai ke pipi, matanya kosong. Sosok itu membisik di telinga Rendra dari luar kaca. Rendra hampir menginjak rem. Tapi suara Suripto tiba-tiba menegur. "Joko, opo kowe ora sehat?" Rendra terdiam, tak mampu bicara. Sosok itu menghilang, hanya menyisakan bau tanah basah. Bau yang sama saat ibunya wafat. Kepastian yang menghancurkan. Saat mereka tiba di rumah Pak Kades, Suripto langsung masuk dan tidak menunggu Rendra. Tapi sebelum menutup pintu, ia berkata, "Mulai besok, aku duwe urusan sing luwih penting. Kamu siap-siap wae. Purnama hampir teka." Pintu tertutup. Rendra berdiri di teras, tubuhnya lemas. "Purnama tinggal 2 malam," bisiknya. "Artinya, korban berikutnya bisa saja terjadi besok atau lusa." Ia menatap langit yang dilapisi kabut, seperti dunia sedang dikurung oleh bayangan gelap. Rendra tidak tahu apa yang harus ia lakukan dulu. Tapi satu hal jelas, ia harus menemukan siapa yang sedang diincar menjadi tumbal. Dan yang membuat nyalinya mengkecil adalah satu kemungkinan terberat. Bagaimana kalau tumbal selanjutnya adalah seseorang yang ia kenal? Dari balik pepohonan dekat rumah Suripto, suara perempuan tertawa pelan. Tawa yang membuat malam Kalipetung terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Angin malam desa Sekar Putih terasa lebih berat dari biasanya. Semakin dekat malam kelima, semakin sering suara-suara aneh muncul dari sekitar rumah-rumah warga. Ada yang mengaku mendengar tangisan perempuan di pinggir sawah. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di atap musola. Namun tidak ada yang tahu bahwa pusat dari semua keresahan itu bermuara pada satu rumah besar, bercat kusam di pinggir hutan bambu, rumah Pak Kades Wiryawan. Malam itu, Raka masih menyamar sebagai supir baru mendekati rumah tersebut dengan langkah perlahan. Di balik topeng ketenangannya, dadanya dipenuhi amarah yang mendidih. Semakin dekat ia ke pintu gerbang, semakin jelas ia bisa mendengar suara lirih perempuan yang menyerupai ibunya. Suara itu tidak nyata, ia tahu. Itu hanyalah trik jin pesugihan Banyu Biru, makhluk yang menginginkan dirinya runtuh secara mental sebelum pertempuran. Raka menelan ludah, tangannya mengepal. "Aku tidak akan jatuh. Ibu tidak mengajariku untuk takut." Samar-samar, ia mendengar suara laki-laki paruh baya berbicara dengan nada marah dari ruang dalam rumah. "Besok malam tumbalnya harus jadi." Itu suara Pak Kades. Dan suara kedua, berat, parau, berbentuk seperti gema dari sumur gelap. "Bila kau gagal, kau yang akan kubawa." Raka menahan nafas. 2 langkah lagi dan ia bisa tertangkap basah. Namun ia harus melihat. Ia harus tahu apa rencana mereka. Ia menyusup lewat celah pagar yang longgar, memasuki halaman rumah yang gelap gulita. Lampu sengaja dipadamkan, hanya ada satu lentera kecil di bawah pohon mangga yang cahayanya goyah seperti ingin padam sewaktu-waktu. Sesampainya di beranda, Raka menyandarkan tubuhnya ke dinding kayu. Ia mengintip lewat celah jendela. Di dalam, Pak Kades duduk bersila, tubuhnya dipenuhi keringat.
Di depannya berdiri makhluk tinggi dengan badan bersisik hijau kehitaman, mata merah kecil dengan mulut panjang seperti belut raksasa. Itu wujud asli dari jin pesugihan penumbal. Raka menahan nafas yang hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Makhluk itu berbicara dengan lidah bercabang. Aku mencium darah keturunan Kiai Jati di desa ini, darah yang selama ratusan tahun menjadi musuh kaum kami. Pak Kades memicingkan mata. Siapa? Warga mana? Jin itu merendahkan wajahnya, mendekat pada lantai hingga hidung panjangnya hampir menyapu tanah. Dekat, sangat dekat. Hati Raka mencelos. Makhluk itu sedang mencari dirinya, mencium darahnya. Ketahuan sedikit saja, semuanya berakhir. Ia mundur selangkah pelan. Satu ranting kering patah di bawah telapak kakinya. Krak! Ruangan mendadak senyap. Mata Pak Kades melebar. Jin itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mendesis keras. Ada orang di luar. Tanpa pikir panjang, Raka berlari ke halaman samping. Suara menggeram dan langkah kaki berlari mengikutinya. Cepat kejar! Teriak Pak Kades. Raka melompat melewati pagar bambu dan mendarat di tanah, membiarkan topi dan selendangnya jatuh demi mempercepat gerakan. Namun sebelum ia bisa lari lebih jauh, hawa panas menerpa punggungnya. Jin itu melompat jauh seperti seekor ular raksasa, langsung menghalangi jalan di depannya. Tubuh Raka terpaku. Makhluk itu membungkuk, menatapnya dari jarak satu lengan. Darah Kiai Jati, ternyata kau. Raka menggertakkan gigi. Ia tidak bisa melawan di tempat terbuka seperti ini. Rumah Pak Kades terlalu dekat. Makhluk ini terlalu kuat. Ia harus mencari cara lain. Aku cuma supir, Pak. Jangan salah orang. Raka mencoba menahan gemetar. Jin itu menyeringai, menampakkan gigi panjang tajam. Keturunan sakti tidak bisa berbohong dari aroma tubuhnya. Kau anak Kiai Jati dan darahmu adalah tumbal paling sempurna. Makhluk itu mengangkat tangan penuh sisik. Namun tiba-tiba, brak! Sesuatu seperti petir putih menghantam tanah di antara Raka dan makhluk itu. Asap beterbangan. Dari balik asap, suara berat namun menenangkan menggema. Mundur Le. Belum waktumu menghadapi makhluk ini. Raka menoleh dan hampir tidak bisa bernapas. Di bawah cahaya bulan, berdiri seorang lelaki tua bersorban putih, memegang tasbih panjang yang berpendar lembut. Sorot matanya tajam namun penuh kasih. Ayahnya, Kiai Jati, hadir. Makhluk itu mundur setapak, mendesis. Kaum kalian tidak diperbolehkan ikut campur. Ini urusan pesugihan manusia. Kiai Jati berdiri di depan Raka. Tubuhnya seperti tembok kokoh yang memisahkan anaknya dari bahaya. Kau menumbalkan istri hamba, menargetkan cucu hamba, dan kini mengejar darah anak hamba. Ini bukan lagi urusan pesugihan. Ini urusan kezoliman. Raka nyaris roboh karena campuran lega dan syok. Ia berbisik, "Ayah, kenapa baru datang sekarang?" Kiai Jati menggenggam pundaknya. Karena malam ini, perang sesungguhnya dimulai. Makhluk itu meraung marah, tubuhnya memanjang dan membesar. Namun Kiai Jati hanya menutup mata sejenak, lalu membaca satu kalimat yang membuat angin desa bergetar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cahaya putih menyala dari tasbihnya. Makhluk itu terdorong mundur seperti disiram sesuatu yang panas membara. Namun sebelum ia menghilang ke balik bayang-bayang hutan, ia berteriak, "Besok malam di puncak ritual, salah satu dari kalian akan menjadi tumbal." Makhluk itu hilang. Raka memandang ayahnya dengan wajah campur ketakutan dan tekad. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Kiai Jati menarik napas dalam-dalam.
Kita siapkan diri, Raka. Besok malam, penentuan hidup mati. Ibumu harus dibebaskan, dan Pak Kades harus dituntaskan. Raka menggenggam tangan, hatinya terbakar. Aku siap ya, aku akan menuntaskan semuanya. Demi ibu dan demi desa ini. Malam itu, jangkrik berhenti. Angin desa pun terasa seperti menahan napas. Besok malam, babak akhir akan menanti. Ritual terakhir, pertarungan penentu, dan kebenaran yang akan menyingkap seluruh gelap. Embun malam perlahan turun di desa Sekar Putih. Namun, kesejukan yang biasanya membawa ketenangan justru berubah menjadi hawa dingin yang menusuk tulang. Warga memilih menutup pintu lebih cepat, menyalakan lampu minyak, dan beberapa bahkan membaca doa-doa pendek sebelum tidur. Semua seperti merasakan firasat buruk, meski tak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi malam itu. Di sebuah rumah panggung sederhana, jauh dari pusat desa, Raka duduk bersila di hadapan ayahnya, Kiai Jati. Lentera kecil menyinari ruangan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Ruangan itu dipenuhi aroma kayu cendana dan kemenyan putih, tanda bahwa persiapan batin sedang dilakukan. Kiai Jati mengejamkan mata sambil memutar tasbihnya. Sesekali, bibirnya bergerak pelan membaca doa-doa yang hanya dipahami oleh mereka yang berguru ilmu putih selama puluhan tahun. Raka memperhatikan setiap gerakan ayahnya, namun pikirannya terus melayang pada satu sosok, ibunya. Ia menunduk, suaranya bergetar pelan. "Yah, apa benar ibu masih bisa diselamatkan?" Kiai Jati membuka mata. Wajahnya tampak letih, namun penuh kehangatan. Tidak ada ruh yang tenang jika belum dipanggil oleh Tuhannya, Le. Ibumu bukan mati, tapi ditahan, dicengkeram, diikat oleh jin pesugihan itu. Selama perjanjian belum sempurna, dia masih bisa kembali. Raka mengekam tangan. "Kalau begitu, malam ini kita harus menjemputnya." Kiai Jati mengangguk perlahan. "Tapi ingat, Raka, ritual pesugihan Pak Kades sudah berlangsung bertahun-tahun. Jin yang ia pelihara bukan jin sembarangan. Ia kuat, kelicikannya melebihi setan liar di gunung manapun. Dan malam ini, ia akan memakai seluruh kekuatannya." Raka menelan ludah. Ia tahu ia tidak setinggi ayahnya ilmunya. Namun rasa benci dan cinta dalam hatinya kini menjadi tenaga terbesar. Kiai Jati mengubah posisi duduk, kemudian membuka kotak kain kecil di depannya. Di dalamnya terdapat keris kecil dengan gagang usang dan sebungkus kain putih berisi semacam garam berbau wangi. Raka memandang heran. "Keris apa itu ya?" Kiai Jati mengusap bilah keris itu perlahan seakan menyapa sahabat lama. "Ini pusaka turunan kakek buyutmu, keris singkal jagat. Tidak untuk menyerang, tapi untuk membuka jalan dan memutuskan ikatan gaib. Kau akan membutuhkannya." Raka terdiam. Di saat seperti ini, tanggung jawab terasa makin berat. Kemudian Kiai Jati memegang tangan Raka, menekan telapak anaknya dengan hangat. "Mulai malam ini, jangan berpikir sebagai supir yang menyamar. Kau adalah anak Kiai, dan darah Kiai bukan untuk diinjak oleh jin pesugihan. Ingat itu." Raka mengangguk pelan, keringat dingin mulai muncul di tengkuknya. "Insya Allah ya, aku siap." Menjelang tengah malam, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Setiap langkah angin menggoyangkan daun bambu, menciptakan suara serupa bisikan. Di luar rumah, cahaya bulan perlahan tertutup awan hitam. Angin membawa aroma lumpur basah dari arah Waduk Banyu Biru, tempat ritual terakhir akan berlangsung. Kiai Jati berdiri di depan pintu rumah dan menatap gelap malam. "Kita harus pergi sekarang sebelum Pak Kades mulai. Dia akan mengikat tumbal tepat di tengah malam." Raka menutup jaket hitamnya, masih pakaian penyamarannya sebagai supir, walau sekarang bukan lagi untuk menyamar, tapi sekedar memudahkan pergerakannya. "Ya, kalau Pak Kades curiga dengan kedatanganku," Kiai Jati menepuk bahunya. Dia sedang diselimuti ambisi. Dia tidak akan melihat dengan mata yang jernih. Yang ia lihat hanyalah tumbal dan kekuasaan. Raka mengangguk dan mengikuti langkah ayahnya. Melalui hutan bambu,
Perjalanan menuju Waduk Banyu Biru harus melewati hutan bambu yang rapat. Hawa di dalam hutan itu jauh lebih dingin, seperti berjalan di antara tiupan napas ribuan arwah. Di kiri dan kanan, beberapa batang bambu bergerak, padahal tidak ada angin. Raka merasa seperti sedang diikuti. Yah, aku dengar langkah. Ada yang mengikuti kita. Kiai Jati tidak berhenti berjalan. Ia hanya berbisik. Jangan menoleh. Itu bukan manusia. Dia hanya ingin menakutimu. Namun, Raka tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ketika ia menoleh, ia melihat sekilas bayangan hitam menyerupai perempuan rambut panjang berdiri di balik batang bambu, memandangnya dengan mata putih kosong. Raka terperanjat. Yah, Kiai Jati tetap tenang. Lurus saja, jangan biarkan mereka masuk ke hatimu. Setan hanya menang jika kau takut. Raka menarik napas dalam. Ia berusaha mengabaikan bisikan dan gambaran menakutkan yang muncul di antara rimbunan bambu. Namun semakin mereka mendekati waduk, semakin sering ia mendengar suara, tawa, tangis, gemuruh air. Kadang terdengar seperti suara ibunya memanggil namanya. Raka, Raka. Ia berhenti. Yah, itu suara ibu. Kiai Jati menatapnya tajam. Itu bukan ibumu. Itu jin pesugihan sedang memanggilmu. Jika kau menjawab, kau akan tersesat. Raka memejamkan mata, menekan dadanya yang mulai sesak. Maafkan aku ya, aku masih belum kuat. Kiai Jati mengusap punggung anaknya. Justru karena itu aku di sini, Le. Kita jalani bersama. Di tepi Waduk Banyu Biru. Setibanya di tepi waduk, suasana gelap pekat menyambut mereka. Air waduk tampak hitam, seolah menjadi satu dengan langit malam. Di kejauhan, tampak beberapa obor menyala. Suara seseorang membaca mantra terdengar jelas. Itu suara Pak Kades Wiryawan. Raka menggertakkan gigi. Ayah, itu dia. Kiai Jati menatap lurus ke arah obor-obor tersebut. Malam ini adalah malam terakhirnya bersekutu dengan jin. Kalau dia berhasil menyelesaikan ritual, ibumu akan lenyap selamanya. Raka menarik napas panjang. Ayah, aku siap. Namun sebelum mereka melangkah, air waduk tiba-tiba bergolak, seperti ada sesuatu besar yang bergerak di bawah permukaannya. Raka menegang. Ayah, apa itu? Kiai Jati memotong, suaranya tegas. Itu tanda bahwa jin pesugihan mulai lapar. Kita harus masuk sebelum ia menuntut tumbal yang lebih besar. Raka mengangguk. Mereka melangkah maju. Namun tiba-tiba, dari balik pepohonan, suara berat dan serak terdengar. Akhirnya kau datang juga, anak Kiai. Raka memutar tubuh. Matanya membelalak. Jin pesugihan itu muncul. Badan tinggi, kulit bersisik, mata merah membara, dan mulut panjang dengan gigi tajam berderet. Makhluk itu menunduk, mendekat hanya beberapa meter dari mereka. Kau kira bisa menyelamatkan ibumu malam ini? Tidak ada yang bisa, kecuali kau bersedia menggantikan posisinya. Raka menahan amarah. Bunuh aku pun tidak akan membuatmu menang. Jin itu tertawa keras, menggema di seluruh waduk. Kiai Jati berdiri di depan Raka, mengangkat tasbihnya yang mulai memancarkan cahaya lembut. Kau boleh mencoba makhluk laknat, tapi selama aku berdiri di sini, tidak ada satupun dari keluargaku yang akan kau sentuh. Jin itu meraung marah, suara yang membuat air waduk bergetar. Kalau begitu, mari kita mulai pertarungan terakhir ini. Dan malam itu, di bawah langit pekat, di tepi waduk berhantu, pertempuran antara cahaya dan kegelapan mulai membuka tirainya. Malam itu, desa Sekar Putih seakan berhenti bernafas. Awan hitam menggulung, menutupi bulan. Hanya cahaya obor-obor di pinggir waduk yang berkedip-kedip seperti mata-mata gelisah. Raka berdiri di belakang Kiai Jati. Di hadapan mereka, makhluk itu, jin pesugihan yang selama ini menahan ruh ibunya, berdiri tegak. Tubuhnya menjulang hampir 3 meter. Sisiknya berkilau kehijauan, matanya merah menyala seperti bara. Dan di balik makhluk itu,
tampak Pak Kades Wiryawan tengah melanjutkan mantra-mantra pesugihan. Di depannya tergeletak satu guling panjang yang dibungkus kain putih, tempat ibunya disembunyikan. Raka menahan air mata yang ingin pecah. "Ya, itu ibu, itu tubuh ibu." Kiai Jati menepuk bahu anaknya pelan. "Tenang, Leh, waktunya belum tiba." Namun jin itu mengangkat wajahnya, mendesis. "Kau terlambat, Kiai. Ritual sudah dimulai." Angin tiba-tiba berputar kencang, memecah permukaan air waduk hingga menciptakan pusaran besar. Ombak kecil menampar pinggir tanah, seolah-olah waduk itu hidup dan marah. Pak Kades tersenyum bengis sambil terus membaca mantra. Suara ayat-ayat syirik yang keluar dari mulutnya terdengar kotor, merusak udara sekitarnya. "Dengan darah keturunan Kiai, dengan tumbal ibu ini, berikan aku kekuasaan tanpa akhir." Raka tidak bisa menahan diri lagi. Ia maju 2 langkah, menggeretakkan gigi. "Pak Kades, hentikan! Ibuku bukan tumbal!" Pak Kades menghentikan mantranya sesaat, menoleh, lalu tertawa. Jadi ini anaknya Kiai tua itu. Kau datang untuk menyelamatkan ibumu. Terlambat, nak. Terlalu terlambat." Raka maju lagi, namun Kiai Jati menahan dadanya dengan tangan. "Jangan tergesa-gesa, dia sedang memancingmu." Jin itu mendadak bergerak maju, menghentakkan kaki ke tanah. Suara ledakan kecil terdengar, membuat tanah bergetar. "Bawa anak itu kepadaku." Makhluk itu melesat cepat, menyambar Raka seperti kilat. Tapi Kiai Jati mengangkat tasbihnya dan membaca kalimat pendek namun penuh kekuatan. "Fa inna ma'al usri yusra." Cahaya putih menyambar dari tasbih, memukul dada jin itu. Makhluk itu terpental 3 meter, menggeram marah. Raka terbelalak. "Yah, ayah terluka?" Kiai Jati menahan nafas, menutupi dada kirinya. "Tidak apa, tapi makhluk ini tidak bisa dianggap remeh. Raka, dengarkan baik-baik. Aku akan menghadang makhluk itu. Tugasmu 1, ambil keris singkal jagat dan putuskan ikatan yang menahan ibumu. Jika ibumu bebas, ritual ini gagal total." Raka mengangguk dengan tekad bulat. "Insya Allah ya, aku akan berhasil." Kiai Jati maju menghadapi makhluk itu. Sementara Raka diam-diam memutar arah menuju Pak Kades. Pertarungan di pinggir waduk. Kiai Jati berdiri kokoh di depan jin pesugihan. Makhluk itu melompat, menyerang dengan cakarnya. Kiai Jati melantunkan ayat suci dengan suara menggetarkan. Setiap kalimat keluar dari bibirnya menjadi seperti perisai cahaya yang menahan serangan. Jin itu mengerang, "Ilmu kalian selalu mengganggu dunia kami." Kiai Jati menjawab, suaranya tegas, "Karena kalian selalu mencelakai manusia yang lemah." Makhluk itu bertambah besar, sisiknya makin menghitam. Ia merentangkan tangannya dan mengeluarkan hembusan angin seperti badai panas. Kiai Jati terpental, jatuh berlutut. "Yah!" Raka memekik. Namun Kiai Jati mengangkat tangan, memberi isyarat agar Raka tetap fokus. "Jangan berhenti, Le. Pergi ke ibumu." Raka menggigit bibir, menahan rasa ingin menolong ayahnya. Ia berlari ke arah Pak Kades yang kini berdiri tepat di depan guling panjang berbalut kain putih. Saat ia memegangnya, tubuhnya seperti tersengat listrik. "Astagfirullah," Raka bergumam. Dari dalam guling, suara lilih terdengar pelan. "Raka, anakku." Itu suara ibunya, lemah, bergetar. Air mata Raka jatuh. "Ibu, saya datang. Saya akan bawa ibu pulang." Ia mengeluarkan keris singkal jagat dan mengarahkan ujungnya ke tali gaib yang membelit kain putih itu. Tali itu tampak seperti garis hitam pekat di mata batin. Ketika ia hendak memotongnya, jin itu mengaum. "Jangan berani menyentuhnya." Makhluk itu meninggalkan Kiai Jati dan melesat ke arah Raka. Raka menutup mata. "Ibu, kuatkan saya." Ia mengayunkan keris ke arah tali gaib itu. Bismillah. Cerak. Tali gaib itu putus.
Terjadi ledakan cahaya putih besar yang membutakan. Jin itu terpental ke belakang, meraung seperti disayat ribuan tombak. Tidak! Pak Kades jatuh berlutut, kaget bukan main. Tidak, tidak, ritualku, hartaku, semua usahaku. Namun saat cahaya putih menghilang, tubuh Pak Kades mulai menghitam, keriput, mengering. Seolah-olah seluruh kekuatan hidupnya disedot kembali. Tidak, jangan, aku belum siap. Dalam hitungan detik, Pak Kades tumbang ke tanah. Tubuhnya hancur seperti abu tertiup angin. Jin pesugihan menjerit pedih. Tubuhnya retak, sisiknya rontok, matanya memudar. Kalian menghancurkan perjanjianku. Makhluk itu pecah menjadi serpihan asap hitam, lalu lenyap ke udara. Keheningan menyelimuti waduk. Hanya suara napas Raka yang terdengar, bergetar dan penuh harap. Kiai Jati mendekat meski jalannya terhuyung. Raka, cepat buka kain itu. Dengan tangan gemetar, Raka membuka balutan kain putih itu. Dan di dalamnya, tubuh seorang perempuan. Wajah pucat, mata terpejam, namun dadanya bergerak pelan. Raka menangis keras. Ibu dengar saya. Ini Raka, Ibu. Kiai Jati menaruh tangan di dada istrinya, membaca doa panjang penuh haru. Beberapa detik kemudian, perempuan itu membuka mata perlahan. Samar, tapi nyata. Raka menjerit bahagia sambil mencium tangan ibunya. Ibu kembali. Alhamdulillah. Kiai Jati tidak bisa menahan air mata. Ia meraih tangan istrinya dan menempelkannya di dahainya. Maafkan aku terlambat. Tapi sekarang kau kembali, Ning. Ibu Raka tersenyum tipis meski lemah. Terima kasih. Raka, Jati, aku sudah bisa pulang. Angin yang sebelumnya seperti membawa kutukan kini terasa hangat. Seakan-akan seluruh waduk bersujud lega. Raka memeluk kedua orang tuanya erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, keluarga itu utuh kembali. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, desa Sekar Putih perlahan kembali tenang. Rumah Pak Kades dibiarkan kosong dan tak ada yang berani mendekat. Warga hanya tahu ia hilang tanpa jejak. Raka berhenti jadi supir dan kembali ke rumah merawat ibunya yang masih lemah. Kiai Jati membuka kembali pengajiannya, membantu warga yang dulu pernah diganggu oleh pesugihan. Hingga suatu malam, ibunya memegang tangan Raka sambil tersenyum sayu. Anakku, terima kasih sudah menjemput ibu. Jika bukan karena doa ayahmu dan keberanianmu, ibu mungkin selamanya terjebak. Raka menjawab pelan. Tidak, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak. Malam itu Raka menatap langit, jernih untuk pertama kalinya sejak kejadian. Dan ia tahu, malam paling gelap dalam hidupnya telah berakhir. Dan keluarga mereka akhirnya bebas.